Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan materi hari ini di kelas 11 IPS 2 jam ke-1 dan ke-2. Silakan dibuka anak-anak buku LKS sama buku paketnya. Terakhir saya menerangkan di tentang apa? Terakhir Hah? Tarif ya. Sudah selesai ya tarif ya. Sekarang saya lanjut. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Masih ingat pajak? Definisinya adalah kontribusi wajib. Yang pertama. Yang kedua, kepada negara. Yang ketiga, dari masyarakat yang berupa siapa? Orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa menurut undang-undang. Tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat. Jadi dari situ ada per definisi ya, itu ada pajak itu adalah kontribusi wajib. Kontribusi itu adalah iuran wajib. Iuran itu adalah membayar. Pungutan juga sama, iuran. Maka bagaimana membedakannya antara pajak dan pungutan? Sama-sama membayar, sama-sama iuran, sama-sama kepada negara. Bedanya kalau pajak itu bisa ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau pungutan hanya kepada pemerintah daerah. Pertama dalam hal balas jasa. Apa? Dalam hal balas jasa. Pajak apa mendapat balas jasa? Apa mendapat balas jasa? Iya, tetapi tidak secara langsung. Bisa dicontohkan? Ada yang bisa? Bisa mencontohkan? Contoh saya bayar PBB. Apa PBB? Pajak bumi dan bangunan. Dikenakan atas apa PBB? Atas objek pajak berupa bumi dan bangunan. Maka yang dimaksud saya adalah saya punya tanah, saya punya rumah plus tanah kan? Rumah plus tanah kan? Tidak mungkin rumah dipisah dari tanah, tidak mungkin kan ya? Maka ketika seseorang punya rumah, pasti dia kena PBB. Apakah ketika saya bayar PBB, saya mendapat balas jasa? Iya. Apakah langsung diterima balas jasanya? Tidak. Kapan diterimanya? Suatu saat. Contoh, tiba-tiba di depan rumah saya itu ada pengaspalan jalan. Tiba-tiba misalnya gitu ya. Ada pengaspalan jalan. Saya tidak tahu menahu itu dari mana, saya tidak pernah bayar iuran beli aspal, tiba-tiba dibangun aspal. Kira-kira ini termasuk balas jasa? Iya. Atas apa? PBB yang saya bayar. Apakah waktu saya bayar langsung dapat aspal? Tidak. Suatu ketika ada pengaspalan jalan. Disitulah maka
pengaspalan itu bagian dari kontribusi saya membayar PBB. Berarti dapat balas jasa walaupun tidak langsung. Pajak balas jasanya tidak langsung. Kalau pungutan resmi, balas jasanya diterima langsung. Diterima langsung. Kalau pungutan resmi, contoh ada orang punya lapak di pasar, ada pungutan, ya kan? Apakah langsung dapat? Apa langsung dapat? Langsung, ya kan? Apa? Dijaga keamanannya. Apa? Dijaga parkirnya. Apa? Kalau kotor dibersihkan, ada tukang bersih-bersihnya. Pokoknya pasar ketika buka, waktu tutup langsung bersih. Dapat langsung. Contoh, masang reklame, ya kan? Atau masang banner di pinggir jalan tuh nanti kena pungut. Ada pungutan dari pemerintah daerah. Apa yang diterima balas jasa? Ketika banner dipasang, berarti balas jasanya apa? Kita dapat tempat untuk masang banner. Tapi berdurasi. Biasanya disebutkan berapa bulan. 1 bulan, maka selama 1 bulan aman. Lebih 1 bulan baru tidak aman, dicopot. Supaya aman gimana? Tambah lagi sebulan. Aman lagi, tambah lagi sebulan. Langsung. Terus yang kedua, dasar hukum. Pajak, nih, dasar hukumnya adalah undang-undang. Apa? Undang. Kalau pungutan resmi, dasar hukumnya adalah PP. Ini singkatan dari peraturan pemerintah. Atau Kepmen, singkatan dari keputusan menteri. Dan Perda, singkatan dari peraturan daerah. Perda yang mengeluarkan adalah daerah. Banyuwangi berarti ya perdanya yang mengeluarkan adalah siapa? Yang mengeluarkan perda siapa? Kalau di Banyuwangi DPRD kan ya. Ya kan? DPRD, segala regulasi itu dibikin oleh DPRD daerah. Kalau di pusat namanya DPR. Yang membuat redaksinya, konsepnya itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Kepmen yang membuat menteri, berarti kan negara ya. Kalau PP yang membuat pemerintah pusat. Di dasar hukum. Yang ketiga, cara perhitungan. Kalau pajak, wajib pajak bisa menghitung sendiri. Jadi saya bisa menghitung. Saya pajaknya mestinya sekian. Kok ditarik sekian? Saya bisa komplain, ngitung. Itu juga ngitung. Maka kalau terjadi ketidaksamaan perhitungan pajak, bisa sinkronisasi kan? Di mana letak kesalahannya? Apakah pemerintah atau orang pribadi atau badan? Lebih enak mana?
menghitung sendiri atau dihitungkan oleh pemerintah? Lebih enak menghitung sendiri. Kita tahu, oh saya itu bayarnya mestinya sekian, kok ditarik sekian. Kalau pajak. Kalau pungutan yang menghitung itu adalah aparatur pemerintah yang ngitungkan. Maka konsekuensinya apa? Orang pribadi atau badan tidak bisa menentukan nominal pajaknya. Nah, dihitungkan. Sekian. Nawar boleh apa enggak? Misalkan kena pungutan 100.000. Nawar. Waduh Pak, terlalu berat 50.000. Boleh enggak? Enggak bisa. Tidak bisa. Tapi dalam situasi yang lain itu nanti bisa direkom. Bisa disetujui. Situasi yang lain ya. Tapi pada prinsipnya kalau pungutan yang menghitung adalah aparatur pemerintah. Jatuh temponya. Tahu jatuh tempo? Tahu? Nah ini, masa berlakunya pajak. Masa berlakunya. Kalau pajak sesuai tahun pajak. Tahun 2020 ya berarti dibayar 2020. Kalau pungutan resmi sesuai dengan pemakaian. Kalau pajak, tahun pajaknya itu sifatnya periodik. Apa periodik? Setahun, biasanya setahun. Jadi berdurasi tapi tetap. Kalau ditetapkan periodiknya setahun berarti berlaku setahun. Berikutnya juga setahun. Kalau periodiknya dirubah, misalkan 6 bulan ya, berikutnya 6 bulan. Itu namanya periodik. Tapi bersifat tetap. Tidak periodik itu sekarang setahun, besok 6 bulan, besoknya lagi 3 bulan, besoknya lagi 9 bulan, besoknya lagi 12 bulan. Nah, ya tetap. Kalau memang setahun, terus setahun. Kalau dirubah lagi menjadi 6 bulan, ya 6 bulan. Kalau pungutan resmi, saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. kalau pungutan resmi sesuai pemakaian. Jadi sebelum menentukan nominal itu minta berapa bulan, minta berapa hari sesuai pemakaian. Saya ulang, kalau pajak jatuh temponya 1 tahun. Tidak bisa bayar, misalkan 2020 ya. Tidak bisa bayar di bulan Januari, bisa bayar di bulan Juni. Bisa dibayar di bulan Desember langsung akhir. Tapi kalau pungutan sesuai pemakaian, ya sewa banner, masang banner di bulan Februari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi bayar 10 hari. Nah, gitu. Ternyata sampai 10 hari belum bisa bayar, ya kena. Tidak bisa molor. Tidak bisa. Sanksinya paling enggak banner dijatuhkan, dicopot. Sebelum 10 hari dicopot, dapat 5 hari dicopot. Tanya, kenapa kok dicopot? Belum bayar. Terus sanksi terdapat dalam undang-undang. Jadi di dalam undang itu ada bagi yang tidak tertib pajak sanksinya apa ada. Kalau pungutan sesuai kebijakan pemerintah, surat ketetapan atau kohir
terdapat surat ketetapan pajaknya ada, formulirnya ada. Kalau pungutan tidak ada sifat pajak harus bayar paksa. Kalau pungutan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Inilah adalah perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Ada 7 poin. Nanti kalian bisa pahami ya. Terus berikutnya, kalau ada yang belum dipahami, kalian boleh tanya kapanpun, dimanapun, dalam grup ya. Jangan dimpet ya. Tidak paham dimpet. Itu tidak paham ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil